jalur para sunan atau wali, serta pengaruhnya terhadap orang-orang Cina. Persebaran agama Islam di Madura tersebut tidak hanya melalui dari jalur perdagangan saja, tetapi juga dari peranan para wali, yaitu dari Sunan Ampel dan Sunan Giri yang mengutus murid-muridnya ke Madura. Bahkan Islam datang ke Madura ini merupakan hasil penyebaran dan pengajaran oleh Sunan Giri serta pedagang-pedagang Islam dari Gujarat yang berlabuh di pelabuhan Kaliangat, Sumeneb. Untuk Sunan Ampel, ternyata dakwahnya sudah berpengaruh luas hingga ke pelosok Madura. Memang bukti-bukti adanya dakwah Sunan Ampel di Madura sedikit. Akan tetapi menurut cerita, yaitu kisah Arya Lembu Peteng yang merupakan putra dari Prabu Kertabumi, Raja Majapahit Brawijaya kelima yang dikirim ke Sampang untuk menjadi kami tuwo. Sebenarnya Arya Lembu Peteng tidak mau diutus, akan tetapi dia harus menjalankan perintah dari ayahnya. Maka dari itu ia pun berangkat ke Ampel Delta secara terpaksa untuk belajar Islam dan menjadi muslim kepada Sunan Ampel. Dan akhirnya beliau meninggal di Ampel. Akan tetapi sayangnya tidak kembali lagi ke Sampang untuk menyiarkan agama Islam di sana, sehingga keturunannya juga masih menganut agama dahulunya, yaitu agama Hindu. Baru ketika pada masa cucu-cucunya mendengar kabar Islam di kalangan masyarakat, maka sudah banyak yang berpindah ke agama Islam. Masih tentang dakwahnya Sunan Ampel, ternyata di Sumeneb bagian utara, tepatnya di Kecamatan Pasongsongan, Sumeneb, terdapat cerita yang menarik, yaitu adanya sebuah perkampungan yang ditempat tinggali oleh orang-orang Cina Muslim. Serta di sana juga terdapat murid Sunan Ampel yang lain yang bernama Kiai Ali Akbar yang dikirim untuk menyebarkan dakwah Islam ke sesepuh Cina itu. Tujuannya untuk menambah ilmu keislamannya. Bersama ulama ini, Islam disebarkan di daerah pesisir utara Madura. Menurut penelitian para ahli, proses migrasi etnis Cina ke Sumeneb diperkirakan pada abad ke-14. Hal ini dimulai sejak keturunan Biangseng yang merupakan bangsawan dari Cina dan kemudian diambil menantu oleh kerajaan Sumeneb yang pada saat itu dipimpin oleh Arya Wiraraja. Mereka menganggap dirinya sebagai keturunan Cina yang masih termasuk santri Sunan Ampel. Dahulu mereka mendiami Madura sejak maraknya penyebaran dakwah di Jawa melalui tangan-tangan para sunan, utamanya Sunan Ampel di Surabaya. Bisa dikatakan, Sumeneb sebagai lokasi paling timur Madura yang lebih awal mengalami kemajuan peradaban, yang ternyata mempunyai jejak-jejak historis masyarakat Cina yang sudah beragama Islam. Awal mula mereka sampai ke tanah Madura ini ialah adanya interaksi orang-orang Cina dengan Madura bagian timur. Diperkirakan sejak tentara Mongol dikalahkan Majapahit pada abad ke-13, di mana Arya Wiraraja mempunyai hak dalam strategi perang Majapahit ketika itu. Dahulu orang-orang Cina yang merupakan sisa-sisa prajurit Tartar tersebut terperangkap dalam siasat yang dilakukan oleh Arya Wiraraja, sehingga mereka tidak bisa kembali lagi ke negara asalnya. Orang-orang Cina ini semakin banyak di Madura, utamanya di Sumeneb. Yang lebih menarik lagi, kebanyakan orang-orang Cina tersebut beragama Konghucu. Dengan menganut agama tersebut, hal inilah yang membuat orang-orang Madura membenci orang-orang Cina. Bisa dikatakan kalau orang-orang di Madura tersebut sangat menjaga agama yang dianutnya, yaitu agama Islam. Jadi hal inilah yang menyebabkan orang-orang Cina lebih memilih bertahan di perkotaan, karena lebih aman dan mudah sekali dalam melakukan aktivitas. Memang hampir di seluruh perkotaan Madura, orang-orang Cina menguasai ekonomi dan pasar strategis yang berpusat di kota. Akan tetapi banyak juga orang-orang Cina yang sudah beragama Islam. Tujuannya tidak lain tidak bukan agar mereka bisa berkomunikasi dengan orang-orang Madura lainnya.
Menurut Ali Al-Humaidi, sebagian orang Cina di wilayah Madura ini sudah muslim dari nenek moyang mereka. Diceritakan bahwa nenek moyang mereka masih bermarga King, sehingga nama depan mereka memakai huruf K. Misalnya Keng Pangkeng, yang merupakan santri dari Sunan Ampel dan berasal dari Cina. Dahulunya ia diambil menantu oleh kerajaan Sriwijaya, yang kemudian mempunyai 2 orang putri, yaitu Taisi dan Caul. Selain melalui jalur perdagangan, jalur para santri atau para wali, dan bahkan melalui jalur kerajaan, saluran islamisasi di Madura juga melalui jalur pondok pesantren, pengaruh penguasa setempat, dan dengan jalan perkawinan, baik perkawinan dengan penguasa lokal atau dengan perkawinan keluarga pemuka agama. Itulah persebaran agama Islam di Madura. Semoga ini menjadi wawasan bagi kita semua dan menjadi pelajaran atau pengetahuan bagi masa yang akan datang. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.